Kamu lagi pengen beli sistem baru, pasti mau nyobain dulu dong di toko. Tapi kalian tahu nggak sih kalau nyobain speaker itu juga nggak bisa sembarangan? Tahu nggak hal-hal apa yang harus kamu cek sebelum kamu memilih jenis speaker yang kamu mau beli? Nah, kali ini kita mau share 5 hal penting yang perlu kamu tahu sebelum nyobain speaker di toko. Jangan sampai akhirnya kamu beli speaker yang lebih mahal dari budget dan sampai rumah ternyata kamu nggak suka sama suaranya. Sebagian dari tips ini juga adalah best practice, tapi sebagiannya datang dari pengalaman kami sendiri ngetes speaker di studio kami. Langsung ya, kita masuk yang nomor 1. Yang pertama, perhatikan polaritas. Polaritas adalah cara keren buat bilang terminal positif di amplifier akan ketemunya sama terminal positif juga di speaker atau terminal negatif. Sebenarnya nggak ada isu kalau terminal positifnya itu ketemu sama yang negatif di speaker. Asalkan konsisten, semua speaker kiri dan kanan yang dipasang atau kalau surround semuanya itu harus polaritasnya yang sama. Yang masalah adalah kalau salah satu speakernya itu polaritasnya lurus, satunya kebalik. Jadi satu positif ke positif, satunya positif ke negatif. Kenapa masalah? Karena ini akan bikin driver speaker kiri dan driver speaker kanan itu bergeraknya berlawanan arah. Saat yang satunya maju, satunya bakal mundur. Efeknya nanti stereo image-nya tuh bakal hancur dan suaranya bakal jadi lemah karena juga banyak terjadi cancellation. Ini adalah suara yang polaritasnya normal. Ini adalah suara yang polaritasnya normal. Kedengeran banget kan anehnya? Nah, speaker bagus kayak apapun bakal kedengeran aneh kalau kabelnya kebalik. Cara ngeceknya gampang. Kalian cuma perlu pastiin aja kabel speaker dari ampli sampai ke speakernya semuanya warnanya konsisten. Terminal amplinya merah, kabelnya merah, terminal speakernya juga warna merah. Kalau di amplinya hitam, kabelnya hitam, di speakernya juga hitam. Kalau kalian belinya di Logisonic, kita biasanya udah akan cek dulu sebelum diputar. Tapi kalian boleh banget kalau misalnya mau cek sendiri dan verifikasi pemasangan dari kami. Intinya, kalau misalnya kalian berasa ada yang aneh sama suara di speaker tempat kita, kasih tahu dan dengan senang hati kita akan coba lihat, kita akan cek apakah ada isu yang perlu kita benerin. Yang kedua, volume speaker. Ini adalah hal yang umum diketahui. Kalau sistem yang suaranya lebih keras dalam konteks alat audisi, itu akan terasa suaranya lebih detail. Walaupun belum tentu sebenarnya suaranya lebih bagus atau tonalitasnya lebih sesuai atau enggak. Kedengarannya sepele, tapi seringkali orang nggak sadar apakah speaker yang dia lagi denger itu lebih keras atau lebih pelan dibanding sebelumnya. Apalagi kalau selisihnya cuma di bawah 3 desibel. Dan seringkali kita langsung ngejudge kualitas sebuah speaker tuh terlalu cepat. Jadi apa solusinya? Kan nggak mungkin kalian bawa SPL meter kan kemana-mana. Cara gampangnya ya kalian harus peka. Kalau ada speaker yang kedengarannya lebih bagus, coba dengerin baik-baik. Apakah volumenya perlu penyesuaian supaya sama dengan speaker sebelumnya? Di sebagian besar kasus, cukup dengan tahu dan ingat bahwa volumenya ngefek itu udah bakal bantu kalian. Dan lebih jeli untuk memilah mana yang efek dari volume, mana yang memang beneran tonalitasnya kalian suka. Nomor 3, pakai lagu yang kamu familiar. Tapi, ada tapinya ya. Nah, yang ini cukup jelas. Kamu bagusnya tes pakai 2-3 lagu yang kamu udah biasa dengerin. Entah pakai CD maupun streaming. Supaya kamu tahu suaranya tuh harusnya kayak gimana. Tapi, ada tapinya, kamu juga harus pakai source yang bagus juga kualitasnya. Kalau streaming pun sebisa mungkin pilihlah kualitas suara yang lebih bagus. Saya pernah dapat customer yang selama ini denger lagunya itu via YouTube Music yang 240p source-nya. Jadi saking udah lama banget sih videonya. Dan suaranya itu buset kedengeran banget sih si compression-nya. Padahal waktu saya cariin di Spotify itu ternyata ada lagu yang versinya sama dengan bitrate yang jauh lebih bagus. Akhirnya apa? Waktu dites pakai YouTube yang 240p tadi ya di speakernya nggak keluar suaranya, semua detailnya nggak ada. Sistem semahal apapun, belum ada yang bisa mengembalikan informasi yang sudah dibuang compression. Jadi kalian pilih-pilih ya source-nya.
Kami sendiri di Logisonic itu punya playlist di Spotify yang biasanya kami pakai. Ini adalah koleksi lagu yang nggak tipikal orang-orang audiophile sebenarnya. Jadi banyak lagu-lagu yang baru yang ada di dalam si playlistnya. Menurut kami mixnya mereka itu sangat baik, sehingga untuk dicoba dengerin sebuah sistem itu justru bakal jauh lebih challenging daripada lagu-lagu yang biasa dipakai sama audiophile. Lagu-lagu yang mixnya udah terlalu kuno atau susah buat dinikmatin audionya. Konten yang ngebas ada, konten yang akustik juga ada, K-pop juga ada, dan kami akan selalu update playlist ini. Bisa cek di layar. Yang keempat, posisi speaker. Kalau perkara posisi speakernya toe in, toe out, maju mundur dari dinding, menurut kita kalian bisa coba sendiri. Nah, yang di sini yang kita lebih concern adalah posisi dua pasang speaker ketika kalian lagi tes. Biasanya speaker akan ditaruh luar atau dalam seperti ini. Atau bahkan kadang-kadang kalau kepepet banget mungkin akan atas dan bawah. Nah, kalian kan tahu kalau placement speaker itu sangat pengaruh. Misalnya, kalau speaker terlalu tinggi dari lantai, maka bassnya bisa berkurang. Speaker yang ditaruhnya lebih luas sampai melewati sweet spot, itu juga terdengar luas juga. Jadi kalau misalnya suara itu lebih luas atau terbuka, bisa jadi itu bukan masalah speakernya, tapi masalah placementnya. Jadi gimana cara nanganinnya? Pertama, minta maaf dulu, ngomong baik-baik sama yang jaga. Mudah-mudahan dia masih sabar ya. Kalau misalnya sesekali si speakernya itu tuh minta posisinya ditukar. Jadi speaker yang A, misalnya tadi ada di tengah, speaker B di luar, sekarang ditukar. Speaker B jadi ada di tengah, speaker A yang ada di luar. Kemudian kalian dengerin lagi. Lihat, persepsi yang kalian dapat itu berubah nggak terhadap si speaker tersebut. Di Logisonic, soal ini kita sangat-sangat lumrah dan sangat mengerti. Jadi jangan ragu untuk minta tim kami untuk tukar posisi speakernya supaya kamu bisa membandingkan speaker dengan lebih baik. Yang kelima, subwoofer. Menurut saya, nggak ada salahnya pakai subwoofer buat demo. Kalau misalnya kamu tahu kebutuhan speaker kamu nanti juga bakalan pakai subwoofer. Atau mungkin juga kamu lagi mau beli subwoofer kan? Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu pastiin. Apakah si subwoofer ini sudah disetting dengan baik? Dari sisi timing maupun crossover dengan speakernya. Kalau kamu tes dalam lingkup home theater, tanyain apakah si AVR-nya ini udah jalanin automatic setup untuk si subwoofer yang ini apa belum. Kenapa ini penting? Soalnya subwoofer yang tidak sesuai timingnya itu bakal bikin suaranya jadi bermasalah, terutama di daerah crossover. Diperparah lagi, biasanya saya suka lihat ada beberapa orang yang suka demoin subwoofer tapi sistemnya nggak bisa pasang low pass filter dan high pass filter alias nggak ada crossovernya. Akhirnya apa? Suaranya semuanya keluar di speaker iya, di subwoofer iya, udah gitu nggak ada koreksi delay, nggak ada timing sama sekali, jadinya malah hancur banget pakai subwoofer. Subwoofer dan speaker yang harganya mahal pun kalau misalnya nggak disetting dengan baik, suaranya bisa jadi nggak jelas sama sekali. Dan inilah kenapa saya cenderung kalau demoin subwoofer pasti menggunakan ampli yang kita punya kendali terhadap si region bassnya ini. Region bass ini tuh orang suka underestimate pentingnya kayak gimana. Tapi kalau setupnya itu baik, kayak yang biasa kita kerjain di demo room kita, hasilnya bisa kayak langit dan bumi. Jadi gimana? Udah siap belum buat tes speaker kamu berikutnya? Nah, semua hal tadi kalau di Logisonic udah pasti jadi perhatian kami juga. Karena kami selalu ingin menampilkan sistem yang dicoba itu dalam keadaan yang terbaik juga. Sehingga semua customer kami bisa mengambil keputusan yang terbaik buat mereka masing-masing. Jadi kalian gak perlu takut atau sungkan dan gak usah nanya mau cobain dong tapi gak beli gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa, datang aja. Kami akan mendahulukan kepuasan telinga kalian dan pastinya gak akan pernah maksa kalian untuk ngambil keputusan saat itu juga. Buat kami, a satisfied customer is the best advertisement. Gak percaya? Cek aja testimoni customer-customer kami. Dan juga kalau mau cobain sistem juga bisa ya booking appointment. Semuanya ada di website kami www.logisonic.id. Kebetulan lagi banyak nih barang KFQ series ada yang baru nih. Semoga informasinya bermanfaat ya. Saya Adityo dan kita ketemu lagi di video berikutnya.